Ya, halo guys, welcome to my video again. Ya, kali ini gue mau jawab Q&A lagi ya, Q&A The Motovlog. Yaitu pertanyaan dari Noval Abian. Bang, pakai oli samping apa? Oke, saya nanya lagi ya. Muhammad Trisutanto, Bang, oli sampingnya pakai merek apa? Ya. Jadi kali ini video ini gue jawab dua pertanyaan dulu, karena yang lain nanti bakal gue jawab di video selanjutnya ya guys. Tunggu aja. Oke, langsung aja ya. Oke. Buat kalian yang udah nunggu pertanyaan dari kalian, gue jawab. Untuk oli samping, gue sekarang ini pakai yang semi sintetik. Harganya sih nggak terlalu mahal ya. Kalau buat harga nggak terlalu mahal. Semi sintetik itu kisarannya dari 50 sampai paling mahal 75 lah ya. Tergantung bengkelnya juga sih. Gue pernah sih beli di bengkel lain ya. Dulu gue pernah pakai oli Castrol apa yang low smoke 2T low smoke. Itu menurut gue performanya kalau buat harian nggak enak banget, berkerak. Terus habis itu gue pakai oli samping enggak, pertama gue pakai oli samping Kawasaki yang genuine oil itu, yang apa namanya, semi sintetik genuine oil. Nah itu gue pakai itu. uh, Emang sih kita disaraninnya kalau dari pabrikan Kawasaki emang pakai oli apa namanya, bawaan pabrik ya. Cuman kalau tergantung kebutuhan juga sih. Misalkan kalau buat racing ya kita pakai oli sampingnya racing only, kayak Castrol A747 ya kan. Kalau biasanya kalau racing gue pakai motor 510 sih ya. Kalau nyentul gitu kan, gue baru berani itu pakai oli sintetik itu. Cuman kalau buat kalau buat harian pakai oli samping racing itu what? Terlalu mahal guys. Iya, harganya juga amit-amit. Kalau enggak lu pakai Silcolin kan. Kalau Silcolin itu udah keren banget kalau buat racing only ya. Jadi kita ngomonginnya buat oli buat harian ya. Jadi ntar gue bikin videonya, cara memilih oli samping dah. Ntar gue bikin videonya. Jadi saat ini gue kalau buat harian cukup oli samping Idemitsu aja. Jadi gue sekarang pakai Idemitsu olinya, yang harganya yang lumayan terjangkau ya. Kalau di bengkel-bengkel tuh 45.000. Ya beda-beda sih, setiap bengkel tuh beda. Ada yang dia jual 47 lah, beda-beda dikit sih. Kalau dulu sebelumnya gue pakai Castrol apa yang 510 itu. Castrol Moto 510. Enak sih emang buat harian gitu kan, performanya gila, mantep banget. Ngaruh juga sih guys oli samping itu, soalnya kalau kalau 2 tak emang di situ sih kelebihan dan kekurangannya. Bisa main di oli, bisa dicampur di oli buat racing only ya kan, atau buat harian. Selain itu sih lo bisa pakai oli-oli samping jenis lain sih, oli-oli jenis lain kayak oli samping Castrol udah ya, Evalup ya. Terus apa sih, Egypt ya. Gue udah pernah nyobain sih
kayak gasoli 2T. Pas lagi touring sih gue kehabisan oli samping waktu itu pas lagi touring ke Bandung ya kan. Akhirnya gue beli aja deh di pinggir jalan, masih langka banget itu olinya. Nih gue ada fotonya nih, kalau misalnya gue tampilin dah. Nah kayak gini gasoli 2T dijualnya cuma 15.000 be. Soalnya botolnya kecil kan. Ya itu gue darurat banget. Kalau nggak darurat gue nggak beli oli samping yang lain sih, yang kayak coba-coba gitu. Nggak berani sih gue. Sebenarnya nggak masalah ya oli samping mau ganti-ganti juga, cuma nanti berpengaruhnya ke performa mesin kayaknya, berkerak atau enggak ya. Sering-sering open keep saja ya. Kalau misalkan lo lagi sepi atau lagi nggak buru-buru atau cuman jalan pengen buang kerak aja, nggak apa-apa sih, asal jangan ugal-ugalan banget. Ya jadi gue pakai oli samping Idemitsu itu, menurut gue ya, ini opini pribadi gue aja ya, harganya lumayan terjangkau kalau buat kantong kita, lumayan terjangkau. Olinya juga nggak susah dicarinya, terus nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu nggak terlalu berasap juga, low smoke. Tergantung settingannya juga sih. Kalau diborosin ya jelas keluar asapnya kalau Ninja RR ya. Tergantung settingan motornya. Jadi buat agan yang nanya gue pakai oli samping apa, ya gue pakai oli samping Idemitsu. Apalagi? Oh, dulu gue juga pernah pakai oli samping apa lagi ya? Kalau buat harian tuh, buat harian gue pernah pakai oli samping Evalup udah ya. Gue pernah pakai samping Evalup, pakai orange juga pernah. Oli Vespa ya kan, oli R-King. Itu gue gue pakai cuman sekali doang sih. Sebenarnya itu bukan iseng-iseng sih. Bukan iseng juga, karena waktu itu kehabisan ya kan. Aduh ya udah gue beli aja. Dan habis itu motor gue bermasalah dah kayaknya. Jadi gimana ya, nggak enak aja di bawahnya. Udah pengaruhnya gede juga sih. Sama oli samping ya kan. Itu ada takarannya sih sepertinya guys. Gue belum paham sih, nggak tahu paham tentang oli samping. Cuma menurut gue ini sages atau apa, oli samping juga semakin bagus, semakin apa, gue nggak ngerti. Pokoknya intinya buat harian sama racing itu beda. Jadi nggak apa-apa sih, terserah kalian kalau mau pakai oli racing buat harian. Kalau kalau pengen juga nggak apa-apa, nggak masalah sih ya. Kalau mau, cuman kalau gue saranin kalau emang sukanya buat racing atau buat buat nyentuh, mending pakai oli racing only, jangan pakai oli yang biasa. Nanti itu pengaruh banget di performa mesinnya. Jadi mungkin itu aja guys, yang bisa gue share buat oli samping ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video gue. Terus yang mau nanya-nanya silahkan di komen ya, dengan hashtag Q&A The Motovlog ya. Itu pasti gue jawab melalui video atau nanti melalui komen ya. Yang pasti gue jawab nanti ini di video selanjutnya. Semua pertanyaan kalian gue jawab. Pertanyaan yang bagus atau pertanyaan yang gue random gue pilih, bakal gue bikinin videonya ya. Oke, thank you guys. Hope you like it, dan see you
the next video. Goodbye.